Mesir kuno dimulai dari 3150 hingga 332 sebelum Masehi, sebelum dimulainya periode Yunani Romawi dan Ptolemaic. Seperti dalam kebanyakan masyarakat kuno, wanita memiliki status sosial yang lebih rendah daripada pria. Namun, dibandingkan dengan situasi dari peradaban besar lainnya seperti masyarakat Yunani atau Romawi, perempuan Mesir memang memiliki sedikit lebih banyak kebebasan dan hak. Peran wanita di Mesir pra-Ptolemeus adalah situasi yang kompleks di mana kita tidak dapat mengkualifikasikan mereka sebagai setara dengan pria. Meski begitu, para wanita ini menjalani kehidupan yang menarik dan menginspirasi untuk standar kuno, dan karenanya patut ditelusuri, rata-rata wanita Mesir kuno bisa sama menariknya dengan Cleopatra. Perempuan Mesir secara teoritis berbagi status hukum dengan laki-laki, dapat memiliki properti, dan menikmati lebih banyak kebebasan yang kita kaitkan dengan kehidupan modern. Kebebasan mereka, bagaimanapun, datang dengan batasan tertentu. Misalnya, mereka tidak dapat memegang posisi administratif yang penting, mereka hanya bisa ditempatkan di posisi kunci melalui hubungan mereka dengan laki-laki, sehingga menyoroti aspek patriarki masyarakat Mesir kuno. Apa yang membedakan posisi perempuan Mesir pada pra-Ptolemeus, yakni martabat sosial dipahami sebagai hasil dari status sosial, bukan gender. Oleh karena itu, konsepsi budaya ini memungkinkan perempuan untuk tidak begitu dibatasi oleh seksisme, melainkan mengklaim status sosial yang sama dengan laki-laki. Hal terakhir ini dibuktikan dengan fakta bahwa, hukum ekonomi dan hukum tidak menilai mereka berdasarkan jenis kelamin, tetapi status mereka, karena mereka dapat menuntut, mendapatkan kontrak, dan mengelola penyelesaian hukum termasuk perkawinan, perceraian, dan properti. Status sosial perempuan Mesir yang agak liberal, ditunjukkan dengan banyaknya pekerjaan yang bisa mereka tempati. Mereka dapat bekerja di industri tenun, musik, menjadi penatua profesional, ahli rambut, bekerja di industri rambut palsu, bekerja sebagai pengumpul harta, penulis, penyanyi wanita, penari, musisi, komposer, pendeta wanita, atau petinggi kerajaan. Ada catatan seorang Nebet, dari kerajaan lama yang bekerja sebagai wazir Fir'aun, sebuah jabatan pejabat tinggi yang menjadikan wanita ini, sebagai tangan kanan dan penasihat Fir'aun, yang paling terpercaya. Industri musik sama menguntungkannya bagi wanita. Seperti dua musik pemain harpa, Hekenu dan penyanyi Iti, kedua wanita itu begitu populer di Mesir kuno, dan banyak orang-orang kaya menginginkan keduanya dicat di dalam kuburan mereka, sehingga keduanya dapat bernyanyi untuk mereka bahkan di alam baka. Jika dibandingkan dengan wanita dari masyarakat kuno terkemuka lainnya, terutama peradaban Yunani dan Romawi, jelas bahwa wanita Mesir menikmati lebih banyak kebebasan. Mereka tidak terbatas pada rumah tangga seperti rekan-rekan kuno mereka lainnya, tetapi dapat mengambil pekerjaan dan secara efektif mengejar karir. Meski tidak sepenuhnya tanpa batas, sebagian besar perempuan memang memiliki kebebasan yang cukup untuk bergerak sesuka hati dan memiliki kehidupan di luar rumah tangga. Mayoritas wanita Mesir dari zaman kuno adalah petani, sementara bangsawan hanya sebagian kecil dari populasi wanita. Perempuan petani membantu suami mereka dengan pekerjaan mereka, sering bekerja bersama mereka, sementara hanya perempuan kaya yang mampu memiliki pekerjaan yang lebih baik atau tidak bekerja sama sekali. Sudah biasa bagi seorang wanita aristokrat Mesir untuk bekerja sebagian besar di dekat rumahnya, mengawasi pelayan atau mengurus pendidikan anak-anaknya. Wanita yang lebih kaya memiliki lebih banyak pilihan, karena mereka dapat memiliki rumah tangga sendiri, di mana mereka akan mempekerjakan pria dan wanita yang akan menjaga rumah tangga bersama. Menarik untuk dicatat bahwa dalam rumah tangga perempuan lain akan memiliki peran administratif dan mengawasi rumah tangganya setelah dipekerjakan oleh pemiliknya. Dengan cara ini, wanita Mesir yang kaya dapat lebih mendedikasikan diri pada pekerjaan mereka masing-masing. Wanita di Mesir kuno dipandang sebagian besar setara dengan pria dalam pernikahan. Hal ini diduga dari banyaknya lagu dan puisi yang sering membandingkan pasangan dengan saudara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa mereka memiliki status yang sama dalam keluarga. Sungai Nil dan Bumi Hitam memainkan peran utama dalam budaya dan sistem kepercayaan Mesir kuno karena dikaitkan dengan kesuburan. Karena itu, kesuburan sangat dihargai dan dikaitkan dengan wanita Mesir. Kesuburan secara budaya dan sosial penting, dan ketidaksuburan pada seorang wanita dapat memberikan suaminya alasan yang baik untuk bercerai atau istri kedua. Peran kesuburan dalam pikiran orang Mesir kuno dapat dipahami dari banyak ritual kesuburan yang ada dan dipraktikkan secara luas. Setelah hamil, perut ibu akan dipersembahkan kepada Dewi Tenenet, yang dimaksudkan untuk mengawasi kehamilan. Di sisi lain, kontrasepsi tidak disukai, dan ada banyak metode dan pengobatan yang dapat mencegah wanita hamil.
Mengenai kehamilan dan menemukan jenis kelamin biologis anak, orang Mesir menggunakan metode yang menyebar ke Eropa dan bertahan selama berabad-abad. Beberapa biji jelai dan gandum akan ditempatkan di kain dan direndam dalam urin wanita hamil. Jika gandum tumbuh, anak itu akan menjadi laki-laki, dan jika jelai tumbuh, itu akan menjadi perempuan. Melahirkan dipandang sebagai ritual di mana kepala wanita akan dicukur, dan dia akan diletakkan di atas tikar dengan batu bata di setiap sudutnya. Setiap batu bata mewakili dewi yang dimaksudkan untuk melindungi ibu saat melahirkan. Mungkin ratu Mesir yang paling populer adalah Cleopatra. Namun, tidak semua orang tahu bahwa dia hidup selama periode Ptolemeus ketika budaya Mesir mengadopsi banyak nilai dan cita-cita Yunani Romawi, yang mempengaruhi cara pandang wanita. Meskipun orang Yunani dan Romawi tidak melihat wanita sebagai kandidat yang cocok untuk memerintah suatu wilayah, hal ini tidak selalu terjadi pada orang Mesir dari kerajaan lama, tengah, dan baru. Seperti kebanyakan masyarakat kuno, laki-laki adalah pilihan ideal untuk memerintah karena kekuasaan ditransmisikan dari ayah ke anak. Namun, Fir'aun, seperti dewa di bumi, memiliki kekuatan yang dianugerahkan kepadanya dan kekuatan yang sama akan dianugerahkan kepada pasangannya juga. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk memperoleh peran Fir'aun. Orang Mesir kuno lebih suka penguasa mereka memiliki darah bangsawan. Sehingga, jika tidak ada ahli waris laki-laki, seorang wanita akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa berkat garis keturunan bangsawannya. Dia akan mengadopsi semua tanda kebesaran yang diperlukan dan berperilaku sebagai laki-laki ketika memerintah melalui penggunaan simbol penguasa. Selain itu, ada spekulasi bahwa mungkin ada Fir'aun yang secara tradisional kita anggap sebagai laki-laki yang sebenarnya perempuan. Sulit untuk membedakan jenis kelamin Fir'aun tertentu karena representasi artistik menggambarkan mereka sebagai laki-laki. Contoh paling ikonik dari Fir'aun wanita yang dikenal adalah Hatshepsut, yang memiliki pemerintahan yang panjang dan makmur. Itulah perbedaan kehidupan wanita Mesir kuno, yang lebih memiliki hak dan kebebasan jika dibandingkan dengan wanita Romawi atau Yunani kuno.